Adabul akli. Selanjutnya kita lanjutin adab makan. Sekarang adab makan. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik, ya. Suri teladan dengan apa? Dengan akhlak. Nah, ini kita belajar dari pengarang kitab ini. Ini adalah sebagian daripada adab dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana adab beliau? Banyak adab-adab, ya. Salah satunya adab makan. Amal adabul lati qablahu. Adapun adab makan sebelum makan. Adabnya gimana nih? Diajarin. Fahiya ghusl yadain. Ini adab bermakan. Yang pertama adalah cuci tangan, ya. Wawad'u ta'am ala sufratil bil ard. Adab makan selanjutnya adalah meletakkan makanan itu di hamparan menggunakan tikar di atas tanah. Jadi adab yang bagus makan itu ya begitu, lesehan. Kayak begini nih, pelataran-pelataran di atas ini nih. Pakai tikar, pakai hambal. Gimana meja? Enggak kategori. Bukan pakai meja ternyata kalau makan. Ya. Jadi kalau makan itu adabnya salah satunya adalah makan duduk di bawah sambil sila. Jadi bagus makannya itu menggunakan pelataran tikar atau hambal. Itu sebagian adab ternyata. Begitu, ya. Wal julusu. Kemudian salah satu adab makan adalah duduk. Duduk udah nggak ada lagi. Selain duduk kurang beradab. Catat, selain duduk kurang beradab. Contoh, makan sambil bersenderan. Ya, kalau senderan sedikit sih nggak apa-apa. Emang badannya capek sambil makan. Tapi kan duduk. Ya nggak boleh tiduran. Makan tiduran. Nggak boleh itu. Makanya kalau kata orang tua dulu pamali. Maksudnya apa? Nggak boleh makan tiduran, nggak boleh tuh. Berdiri, apalagi. Makanya kalau kita udah biasa pola makan itu duduk, berdiri tuh nggak enak. Udah otomatis, pengennya duduk aja, begitu ya. Makanya dibiasain makan secara duduk. Ini daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab makan. Wa niyatut taqwa alal ibadah. Ketika kita ingin makan, itu niatin kekuatan. Saya makan untuk jadi kekuatan badan saya agar kuat untuk ibadah. Begitu. Makan itu diniatkan untuk ibadah. Apa maksudnya? Biar gampang sholat. Makan untuk apa? Biar kuat ngaji, datang ke majelis. Begitu. Niatnya untuk ibadah. Jangan makan itu karena untuk sesuatu hal selain ibadah. Niat untuk takwa. Ya. Jadi ibadah itu niatnya untuk takwa. Niatkan takwa atas perintah Allah. Nah, itu yang harus kita diniatkan, ya. Kemudian juga watarkul akli ma'asyiba. Salah satu adab makan adalah meninggalkan makanan ketika perut sudah kenyang. Udah terasa, udah mulai kenyang nih. Maka selesai itu makanan. Kenapa? Sebab kalau terlalu kenyang nanti timbul itu makanan jadi haram. Yang berlebihan itu yang haram. Kulu washrobu wala tusrifu, kata Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, kulu, makanlah kalian bebas, yang penting halal. Washrobu, minum, terserah, yang penting halal. Apa kata Allah selanjutnya? Wala tusrifu, yang nggak boleh berlebihan. Kemudian waridha bil hadir minat ta'am.
kemudian ridho atas makanan yang dia temui. Maksudnya apa? Seadanya, makan itu seadanya, jangan yang nggak ada diada-adain buat makan pribadi, kecuali menjamu orang lain, bolehlah kita ada-adain yang nggak ada. Tapi kalau untuk pribadi setiap harinya nikmatin apa yang ada. Kalau ternyata hari ini cuma ada rezeki kita buat makan tempe sama tahu, ya udah kelar, makan tuh biar kenyang, biar nikmat, selesai. Ya, ada cuma sayur bayam doang sama tempe, ya udah nikmatin. Ya, harus ridho dengan makanan yang Allah udah kasih buat kita. Ya, kadang-kadang yang suka ngeluh itu anak-anak, ini mulu. Nah, disitulah pentingnya kita orang tua mendidik anak untuk menanamkan tentang akhlak. Ini Allah udah ngasih kita makanan seperti ini. Banyak saudara kita yang nggak ketemu yang namanya nasi. Ini tinggal kita kasih pandangan terhadap anak-anak gitu. Makanya biar qanaat, ridho, makan seadanya. Kemudian juga watarku dhammih, jangan sekali-kali kita menghina makanan. Nggak boleh menghina makanan. Ya, nikmatin aja tuh makanan, nggak usah dihina makanan. Wa talabu mayyakul mahu, kemudian mencari orang untuk makan bersama kita. Ya Allah, ini yang sulit. Ya, ini salah satu akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nggak bakal mau makan kecuali ada orang yang nemenin. Pernah satu saat Nabi Ibrahim itu lapar, pengen makan, udah ada makanan di rumah, tapi beliau cari dulu, cari orang. Di kampungnya nggak ketemu, dia cari keluar sampai ke tetangga kampung baru ketemu, diajak makan ke rumahnya. Begitu tuh akhlak Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dapat gelarnya Khalilullah. Enggak. Kenapa? Hebat juga akhlaknya. Beliau itu nggak makan kecuali bersama orang lain. Jadi salah satu akhlak Nabi Ibrahim adalah ngajak makan orang lain. Makanya kalau kita nggak bisa setiap hari seperti Nabi Ibrahim, minimal seminggu sekali kita ajak orang ke rumah kita. Kalau enggak, kita traktir orang lain. Begitu, ya enggak? Traktir, nggak bisa seminggu, sebulan. Ente kan punya gaji, ajak orang kumpulin, yuk makan. Kalau kita nggak bisa ngajak ke rumah, traktir tuh orang. Itu akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu traktir itu ternyata akhlak. Traktir itu sebagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh, ya. Maksudnya apa? Ngajak makan bareng. Kalau kita nggak mau capek di rumahnya, nggak mau kotor, nggak mau capek, traktir. Sekarang gampang zaman, betul gak? Iya, ajak makan bareng. Kemudian juga dikatakan wa ammal lati ma'hu fahiya bad'u bitasmiyah jahron. Adapun ketika dia ingin makannya nih, adab ketika ingin makan, al bad'u bitasmiyati jahron, maka dimulainya itu dengan baca bismillah. Kalau makan baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa apalan lagi tuh Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sebenarnya baca bismillah itu awalan. Ketika kita udah makan baru Allahumma. Ketika sedang makan berapa suapan Allahumma barik lana fima rozaqtana. Tapi orang kebanyakan Allahumma barik lana itu bacaan pertama, betul gak? Padahal coba kalau kita perhatikan konteks bahasanya, Allahumma wahai Allah, barik lana, berkahilah kami ya Allah, fima rozaqtana, atas apa yang telah engkau rezekikan kepadaku ya Allah. Rezeki itu sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulut. Catat nih,
jarang dijelasin. Rezeki itu adalah sesuatu hal yang masuk ke dalam mulut. Beda sama milik. Kalau milik motor, mobil, emas, tanah itu milik. Kalau rezeki dalam mulut. Fima rozaqtana, dari apa-apa yang telah engkau rezekikan ya Allah. Berarti udah masuk tuh, betul gak? Nah, bacanya pertengahan. Bismillah baru awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Telan. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Entah kalau udah selesai beda lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Beda lagi itu mah. Begitu ya. Kita lanjutin. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar makan kita, keberkahan kita ini kagak dimakan setan. Sebenarnya itu baca bismillah. Kadang-kadang kan tadi lihat konteks bahasa yang pertama tadi, salah satunya adalah kita niat makan itu biar gampang ibadah. Kalau makan nggak baca bismillah, keberkahannya hilang. Kenapa? Nggak baca bismillah, akhirnya makan doang, sholat males, makan doang, ngaji males, makan doang, perut doang digendutin, akhlak kagak ada. Kenapa? Nggak ada berkah. Paham? Makanya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan diawali bismillah jadi kekuatan, gampang ibadah. Kenapa kalau kita susah ibadah? Mungkin salah satunya makan nggak pernah baca bismillah. Paham? Itu makanya baca bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ngucapinnya jahar. Jahar itu apa? Keras. Ya. Kenapa? Liyudzakira ghairahu, untuk mengingatkan yang di sekelilingnya. Tujuannya dikeraskan untuk mengingatkan yang ada di sekelilingnya yang lagi makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi lupa gue belum bismillah ya. Gitu. Wal aqlu bil yumna. Kemudian kalau makan pakai tangan kanan. Woi, makan tangan kanan, jangan kiri. Kiri buat nyebok. Jujur, pakai tangan kanan. Jangan biasain makan pakai tangan kiri. Itu udah nggak pantas ngeliatnya. Ya, udah nggak pantas pakai tangan kiri. Tangan kanan, bukan tangan kiri. Makan tangan kanan. Ya, jangan tangan kiri. Sering kita lihat ya, pakai tangan kiri, ya, itu nggak boleh. Watasgiru luqmati wal ijadatu madghiha. Kemudian watasgiru luqmah, kalau makan mangapa yang kecil, kecuali memang itu udah tua. Kalau udah tua beda, emang rada berisik bersuara. Karena mungkin juga sih ya, udah tua kan, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Semakin bertua itu makin dikurangin tenaga makannya. Makannya rada berisik kalau udah tua. Tapi kalau kayak ente pada nih, makan itu nggak boleh berisik, ya, mulutnya bunyi jeplak-jeplak itu tuh nggak boleh. Kemudian selanjutnya watarku maddi yaddihi ila ghairiha qabla al-faraghi minha. Kemudian nggak boleh memanjangkan tangan, ya, kepada makanan yang lain sebelum selesai makan itu. Maksudnya begini, kalau yang di mulut belum selesai, tangan jangan ngambil makanan lagi, selesain dulu yang di mulut. Salah satu adab makan adalah menyelesaikan dulu yang di dalam mulut, baru dia mengambilkan makanan yang baru. Gitu, nggak boleh ya. Kemudian wal aklu mimma yalihi, kemudian makan yang ada di sandingannya. Maksudnya bagaimana? Yang ada di depan kita itu ya itu. Nggak usah lari, kita ngumpul. Nih ada banyak, ada 10 orang. Kita ngumpul dah ya. Yang penting itu tuh, sini itu tuh.
nggak boleh begitu, ya. Maka kita makan yang ada di depan mata kita. Jangan mengambil ini. Ya kalau kanan ada ya ambil di kanan, ada di kiri, udah sini. Yang di sekeliling kita aja, di kanan, kiri, depan, udah itu. Itu yang kita makan. Illa fil fakihah, kecuali yang jauh itu buah-buahan. Nih kecuali buah-buahan. Buah-buahan ada di posisi itu. Ana ntar makannya, Ana pengen buah dulu, tolong dong, Ana pengen buah itu. Boleh. Sebenarnya ini pun juga udah diajarin. Makanya kalau buah-buahan boleh kita pinta walaupun jauh. Wa alla yanfukha fit ta'am. Kemudian salah satu adabnya adalah tidak boleh meniup makanan walaupun dalam keadaan panas. Nggak boleh ditiup. Tapi emang bener akhlak, emang nggak boleh ditiup. Kalau mau dikipas dulu, dikipas. Yang nggak boleh ditiup. Kipas sama tiup sama apa beda? Beda, dikipas dulu gitu. Dikipas dulu, udah dingin, udah hangat baru makan. Baru kita makan gitu. Kemudian wa alla yaqta'ahu bisikin. Nih, catat nih. Nggak boleh makan memotong makanan dengan pisau. Salah satunya adab gitu. Kalau mau pisau sebelumnya cincang, udah jadi mateng baru kita makan. Pakai tangan kanan, pakai tangan atau pakai sendok lah. Begitu. Jadi jangan pakai pisau lagi makan, nggak boleh. Coba tuh, adanya ilmu begini di mana? Di pengajian doang ya. Ya Allah, baru sadar juga tuh ya. Ya Allah. Wa alla yasmaha yadahu bihi, dan tidak boleh mengusap tangannya dengan makanan. Ya. Contoh, ini belepotan, gila, ke ayam. Nggak boleh tuh. Ya, atau apalah. Intinya tangan kita nggak boleh ngusap kepada makanan. Wa alla yajma'a baina tamri wan nawafi ina, tidak boleh mengumpulkan di antara kurma dan bijinya di dalam satu wadah. Contoh, ada kurma sepiring kita makan, terus bijinya kita taruh lagi di samping kurma yang belum digigit, itu nggak boleh. Itu kagak boleh. Otak jangan pendek, jangan kurma doang. Biasanya apa kita? Tulang ikan. Ya nggak, tulang ikan di samping piringnya, dipiringin tuh tulangnya. Ternyata dipisahin, jangan digabung. Kalau kita kan gitu ya, daging ayam makan, tulangnya pisahin piring dikit kan, di pinggiran piring tuh, bener nggak? Tulangnya ikan sama kan, di pinggiran piring. Padahal kita harus menyediakan wadah khusus untuk menaruh tulang atau biji-bijian. Gitu ternyata. Nggak boleh tuh, nggak beradab katanya. Makanya kalau kita makan ikan, makan kurma yang ada satu tempat, maka sisa dari itu dipisahin. Jangan digabung di satu tempat. Ya, begitu. Kemudian juga dikatakan wa alla yashrabal ma'a illa indal ihtiyaji ilaih, dan janganlah kamu meminum air kecuali kamu itu butuh, ya, butuh terhadap air tersebut. Jadi bagusnya kalau makan air itu jangan diadakan dulu, ya, jangan diadakan dulu. Jadi selesaikan dulu tuh makannya, baru minum. Makanya kalau menurut ahli kedokteran, bagus ya sesudah makan 10 menit baru minum. Menurut kedokteran. Menurut kedokteran, sebenarnya dari dulu udah ada sebelum dokter menemukan perintah itu. Ulama sebenarnya udah dari zaman dulu sebelum dokter memberikan peringatan tersebut, ya, udah ngasih tahu, kecuali illa indal ihtiyat, kecuali memang dia dibutuhkan.
kecuali pas dibutuhkan boleh. Begitu. Kalau nggak dibutuhin nggak usah, makan aja dulu. Begitu katanya ya. Kita amalin nanti ya semuanya ya. Wa ammal lati terakhir, wa ammal lati ba'dahu, adapun setelah makan, fahiyal qiyam qabla syiba, maka dia harus berdiri sebelum kenyang.